Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai untuk membuat program aplikasi balok sederhana menggunakan Kodular, Kodular IO. Ini Kodular ini ganti nama saja, walaupun ada perbaikan sedikit dari API Builder. Jadi yang sudah pernah menggunakan API Builder ini masih bisa karena tidak banyak perubahan untuk Kodular ini dari API Builder. Ya. Lihat. Jadi setelah Anda login kemudian masuk di builernya, maka pertama kita akan create project, create project, klik. Nah kemudian Anda isikan nama dari aplikasi yang akan Anda buat, kemudian klik next. Kemudian di sini ada setting konfigurasinya. Jadi Android-nya ini kalau memang mau dipilih menggunakan Android yang terbaru, maka dipilih yang paling bawah. Kalau semua Android dari awal, maka tetap saja API 19. Kemudian package name ini nanti kalau mau digunakan di dalam Google Player diberi package name-nya. Kalau tidak, ya tidak usah. Bisa Anda klik finish. Dan kita tunggu sampai muncul. Ini sudah muncul. Dilihat di kiri ada jendela palette, di tengah ada jendela viewer, kemudian ada all component. Yang komponen di sini mencerminkan apa yang ada di viewer, yang dipilih nanti akan terpilih di sini. Kemudian yang paling kanan adalah properties dari apa yang ada di viewernya, yang terpilih di viewer. Nah kita akan buat pertama kita layout dulu. Layout yang awal biasanya adalah menggunakan vertical arrangement. Kita klik, drag, kita masukkan, kemudian kita setting di propertiesnya. Untuk width-nya ini biasanya fill parent, kemudian height-nya tingginya juga fill parent saja. Kemudian kita masukkan horizontal arrangement. Ada beberapa horizontal arrangement. Dapat 3, nanti ada 4 horizontal arrangement, di mana nanti di horizontal arrangement ini nanti kita akan masukkan user interface-nya. Ini kita setting semuanya, width-nya, lebarnya adalah full parent. Nah ini nanti di horizontal arrangement ini nanti kita akan masukkan user interface-nya untuk menempatkan tool yang akan kita gunakan di dalam membuat tampilan daripada aplikasi yang akan kita buat. Nanti di horizontal arrangement-nya. Jadi horizontal arrangement nanti akan menampilkan secara horizontal user interface-nya. Nah, di dalam kita membuat tampilan untuk aplikasi balok sederhana ini, yang paling atas ini kita masukkan image atau gambar dari balok sederhananya. Kita ambil user interface image, kita drag, masukkan di situ, kemudian kita setting fill parent, kemudian kita lihat picture yang akan kita masukkan di properties di sini belum ada, maka kita upload. Kita upload gambar yang akan kita kendaki, kita cari di folder di komputer kita masukkan gambar, kita cari gambar yang sesuai. Nah sudah masuk gambarnya, kita tutup asset manajernya, kemudian kita pilih dari picture tersebut. Nah sudah masuk gambarnya. Kita bisa nanti setting untuk tingginya atau posisinya di mana, dari line horizontal atau line vertikalnya. Ini gambar sudah kita masukkan, disesuaikan saja nanti supaya tampilannya bisa terlihat bagus. Kemudian di horizontal arrangement di bawahnya, nanti kita akan masukkan
user interface untuk data-data dari baloknya itu. Ya. Data dari balok, ya, ada beban P, jarak A, B, kemudian nanti ada jarak X yang ditentukan untuk menampilkan besar momen pada sepanjang balok tersebut. Kemudian ada reaksi di tumpuan A dan di tumpuan C. Ya. Ya. Nah, ini kita masukkan. Yang pertama adalah label. Nanti ini di setting. Lebarnya bisa dalam bentuk pixel ataupun persen. Ya. Kalau persen itu persen terhadap lebar layar. Kalau pixel nanti di dalam satuan pixelnya. Ya. Ini dicoba 30%, nanti sepertiga daripada layar, apakah terlalu lebar atau kurang. Ya. Ini adalah A, berarti ini data, nanti ada untuk jarak A. Ya, ini terlalu lebar, maka dibuat 10%. Ya. Dan nanti juga bisa dalam bentuk pixel. Ya. Kemudian di sebelah kanannya nanti akan ada text box. Text box ini fungsinya untuk memasukkan datanya. Kalau label ini hanya untuk tulisannya saja. Ya. Kemudian kita setting width-nya, lebarnya ini 20 px, 20 pixel. Ya. 20 pixel mungkin 1, 2, 3 bilangan bisa. Tapi ini nanti bisa dicoba, kalau kurang besar ya dilebarkan, kalau terlalu besar ya dikurangi. Ya. Kemudian nanti supaya tampilannya ini di tengah, nah, nanti bisa disetting di horizontal arrangement-nya untuk align horizontalnya, untuk align vertikalnya di tengah. Nah, ini di tengah, sudah di tengah. Ini untuk data, untuk memasukkan nilai jarak A-nya. Ya. Kemudian nanti masukkan lagi label, ya, untuk B, ya, di sebelah kanannya. Nah, ini untuk memasukkan ini harus betul-betul bisa di sebelah kanan persis. Kalau pakai HP ini agak sulit kadang-kadang untuk menempatkan di sini, maka pakai PC ataupun pakai laptop. Setting teksnya jadi B sama dengan, ya. Oke. Kemudian masukkan text box di sebelah kanannya untuk nanti memasukkan nilai data jarak B atau panjang B-nya. Sama lebarnya di setting 20 pixel saja. Nanti dicoba. Kemudian masukkan lagi data P ataupun, ya, P di sini untuk beban titiknya. Ya. Masukkan P sama dengan, ya, untuk menandai nanti beban P-nya ada di text box, ya, dimasukkan text box. Jadi kalau text box ini nanti user bisa memasukkan nilainya. Ya, gitu. Setting lagi width-nya, lebarnya. Oke. Kemudian bisa nanti sebelah kanannya untuk, nah, ini disetting di tengah secara horizontal, ya. Ini, nah, horizontal. Nah. Bisa juga nanti dimasukkan nilai X-nya di bagian situ, masih cukup itu. Ya. Kemudian di horizontal arrangement di bawahnya lagi nanti dimasukkan ada tombol untuk memulai hitungan. Nah, bisa juga hasil hitungan ini bisa dimasukkan di dalam layar yang sama atau bisa di dalam layar yang berbeda. Ya. Layar yang sama ini perlu ditambah horizontal arrangement lagi supaya nanti cukup untuk tampilan daripada hasil. Ya. Ya. Tambah horizontal arrangement lagi, width-nya dibuat fill parent, ya. Horizontal arrangement. Nah, di sini nanti dimasukkan
tombol dan juga nanti ada data untuk luaran. Kalau ini data masukan menggunakan A, B, P, ini ada X ya. Ini belum dimasukkan di sini X. Ini data luarannya sama ada label untuk menginformasikan itu sebagai apa ya. Oke, tulis label diganti label. Nah, ini width-nya mungkin settingan untuk ya lebar atau posisi horizontal arrangement-nya ya. Oke, di setting 20 pixel kurang 30 pixel, nah baru bisa masuk. Dan sama text box diletakkan di sebelah kanan labelnya dan setting lebarnya 30 pixel. Oke. Kemudian arrangement-nya vertikalnya di center tengah supaya tengah lampirannya lebih bagus. Nah, jadi di sini di designer ini adalah untuk menampilkan apa program kita nanti, tampilannya saja. Kita setting ada RA, ada RC, kemudian ada MX, ada gaya gesernya nanti juga ya. Tambah lagi text box sebelah kanan RC, setting lebarnya ya. Kemudian lagi ambil label ya. Sebelah kanannya lagi setting lebarnya, kemudian tulisannya kita ganti ya. Ya. Untuk MX-nya, momen X-nya, momen di X di mana di sepanjang bentang daripada balok ya. Ya. Kemudian gaya ya. Nah, ini ternyata memasukkan atau menempatkan text box-nya berada di luar daripada horizontal arrangement, sehingga nanti ini harus dimasukkan di dalam horizontal arrangement ya. Nah, supaya nanti bisa nyambung. Oke, ini sudah kita buat luarannya per RA, RC, dan MX. Kemudian masukannya yang atas adalah A, B, dan P. Maka perlu, ini masih kurang sebenarnya, ditambah lagi dengan X ya. Letak di mana X ya. Atau posisi X-nya itu ada di jarak berapa. Ini kadang agak susah ya. Apalagi kalau pakai HP ini agak susah untuk menempatkan user interface-nya di dalam posisi yang tepat ya. Oke, ini untuk X ya. Di sini dihitung jaraknya dari A ya. Ya. Setting lebarnya ya. Oke. Nah, nanti bisa juga ditambahkan untuk luarannya, ini bukan hanya MX tetapi juga ada SFX-nya. Kemudian dimasukkan button atau tombol di horizontal arrangement yang paling akhir ya. Ini bisa disetting ya, lebarnya, kemudian juga bisa disetting image yang ada di button, di tombol tersebut, dan juga tulisannya apa, ini disetting di properties-nya. Nah, ini untuk membuat tampilan daripada
aplikasi yang akan kita buat. Ini tampilannya saja. Nanti untuk membuat kode atau mengisi kode programnya ini menggunakan blok. Di sebelah desainer di pojok kanan atas di situ ada blok. Nah, nanti menggunakan blok untuk memasukkan kode programnya. Dan kode programnya ini mudah. Di sini ada blok, ada built-in. Nah, di dalam built-in ini nanti kita akan bermain-main menggunakan semacam puzzle. Baik, ini kita bisa membuat semacam ini untuk tampilan atau user interface daripada program yang akan kita buat. Nah, nanti video berikutnya akan membuat atau memasukkan kode program di dalam aplikasi kita sehingga aplikasi kita bisa berjalan. Kalau sekedar hanya tampilan ini belum bisa berjalan. Nah, ini hanya tampilan, nanti setelah dihubungkan dengan blok kode program ini akan bisa berjalan. Baik, silakan ini dipakai untuk latihan untuk membuat tampilan atau user interface terlebih dahulu dari program yang kita buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.